Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Neopod. Bersama saya Gandhi. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video tutorial seputar programming dan teknologi lainnya. So, stay tune ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang encoding teks menjadi base64 secara manual. Tujuan tutorial ini adalah untuk mengetahui tahapan demi tahapan dan proses apa yang terjadi di dalam encoding base64. Mungkin kalian sudah mengetahui dan sering menggunakan base64. Biasanya programmer pasti pernah menggunakannya. Umumnya kita mengkonversikan teks atau URL menjadi base64. Hampir di semua bahasa pemrograman sudah mempunyai fungsi untuk base64. Selain itu, kita dapat menggunakan third party atau tools converter lainnya. Berikut beberapa contoh bahasa pemrograman yang sudah mendukung encode dan decode menggunakan base64. Di antaranya bahasa pemrograman yang paling populer di Indonesia itu adalah PHP. Berikut adalah script ataupun potongan codingan yang digunakan untuk melakukan encode dan decode menggunakan base64. Selanjutnya itu ada JavaScript. Berikut potongan kodenya untuk melakukan encode dan decode string. Dan untuk tools, kita dapat menggunakan halaman website base64.guru. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, bagi kalian yang belum tahu apa itu encode, decode, dan base64, saya akan jelaskan sedikit mengenai tiga hal ini. Kita mulai dari base64. Apa itu base64? Base64 itu adalah teknik menerjemahkan data biner yang berbentuk ASCII. ASCII itu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII itu kode standar yang digunakan untuk pertukaran informasi. Base64 ini tujuannya adalah untuk menyembunyikan data penting, semisal username, password, PIN, dan data konfidensial lainnya. Tujuannya adalah agar tidak diketahui oleh orang lain. Base64 itu sama dengan base plus 64. Yang unik dari base64 ini adalah base64 hanya mengandung 64 karakter untuk melakukan encode data. Ya, kalian tidak salah dengar. Hanya dengan 64 karakter sudah cukup untuk melakukan encode terhadap data apapun. Nah, apa saja 64 karakter tersebut? 64 karakter tersebut dapat kita lihat di tabel ini. Di antaranya 26 karakter uppercase letters, 26 karakter lowercase letters, dan 10 numeric values, dan 2 special characters terdiri dari tanda tambah dan slash. Nah, inilah tabel base64 karakter. Selanjutnya, apa itu encode? Encode dapat diartikan menyandi atau pengkodean dengan menggunakan algoritma atau komputasi untuk mengkompres dan menyembunyikan data. Simpelnya begini, kita punya teks rahasia berupa secret. Nah, kita ingin encode teks tersebut menggunakan base64. Maka hasilnya berupa C2 V besar JCM V besar 0. Pastinya teks ini akan sulit dipahami karena tidak memiliki arti. Nah, inilah yang disebut dengan encode. Oke, selanjutnya itu adalah decode. Decode ini kebalikan dari encode, yaitu mengembalikan data asli yang sudah di encode. Seperti contoh yang tadi, ketika kita mendapatkan sebuah hasil encode berupa C2 V besar JCM V besar 0, ketika kita ingin mengetahui string apa dari kalimat ini atau dari string yang sudah di-encode ini, maka kita dapat melakukan proses decoding, dan hasil dari decoding itu berupa string secret. Nah, inilah yang disebut dengan decode.
Nah, setelah kita memahami apa itu encode, decode, dan base64, mari kita coba bedah langkah-langkah untuk encode sebuah teks dengan base64. Pertama, kita akan memahami atau mengetahui beberapa tahapan encoding base64. Tahapannya terdapat 5 tahapan, diantaranya yang pertama, konversi ke ASCII. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkonversikan setiap karakter ke dalam bentuk ASCII. Setelah kita konversikan, lalu kita konversikan kembali menjadi 8 bit bilangan biner. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan 8 bit bilangan biner, maka harus kita gabungkan atau kita combine. Setelah kita combine, maka harus kita pecah menjadi 6 bit bilangan biner. Langkah yang keempat, setelah kita mendapatkan 6 bit bilangan biner tersebut, langkah selanjutnya itu kita konversikan ke desimal. Dan yang langkah terakhir, setelah kita mendapatkan bilangan desimalnya, kita harus konversikan menggunakan tabel base64 seperti yang kita bahas di awal video. Nah, untuk referensi tabel ASCII itu ada di mana, kita dapat mengunjungi halaman base64 Guru di link ini. Setelah kita memahami apa itu encode, decode, dan base64, mari kita coba bedah langkah-langkah untuk encode sebuah teks dengan base64 secara manual. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba encode teks IA. Dapat dilihat di sini. Sebagai contohnya kita akan menggunakan teks IA. Mari kita, langkah pertama itu kita harus memecah masing-masing karakternya. Contohnya ini I, Y, dan A sudah saya pecah menjadi 3 kolom. Yang pertama, mari kita konversikan ke tabel ASCII. Untuk I, nah kita dapat mengunjungi halaman base64 Guru seperti link yang tertera di sini. Mari kita cari I, karakter I. Karakter I itu ini dapat dilihat di sini. Karakter I itu direpresentasikan dengan angka 105. Lalu di sini mari kita tulis 105. Y dan A. Untuk Y 121 dan A adalah 97. Untuk Y itu 121 dan A tadi 97. Langkah selanjutnya, mari kita konversikan 105, 121, dan 97 ini untuk kita mendapatkan bilangan binernya. Untuk mempersingkat, kita dapat kembali lagi ke tabel ASCII. Sebenarnya di tabel ASCII ini tadi 105 yang merepresentasikan I, ini sudah tersedia bilangan binernya. Mari kita copy saja. Untuk 121 ini dan 97 ini. Nah, setelah kita berhasil mengkonversikan ke bilangan biner 8 bit, mari kita kombinasikan semua bilangan biner ini. Sebagai contoh,
ini, dan ini. Oke, setelah kita mengkombinasikan bilangan biner 8 bit, mari langkah selanjutnya kita harus memecah bilangan ini menjadi 6 bit. Untuk mempermudahnya, mari kita coba pisahkan menjadi 6 bit. Nah, untuk mempermudah, mari kita kita inputkan ke dalam tabel-tabel ini. Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Nah, setelah kita mendapatkan bilangan biner 6 bit, mari kita terjemahkan bilangan ini menjadi bilangan desimal, atau kita konversikan ke bilangan desimal. Caranya cukup mudah. Kita tinggal input saja bilangan binernya ke tabel konversi bilangan biner ke desimal. Contohnya, kita mulai dari sebelah kiri. Kita mulai dari 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, yang kita hitung adalah yang ada angka satunya. Jadi di sini 16 ditambah 8 ditambah 2 berarti 26. Oke. Nah, seterusnya saya akan lanjutkan untuk yang ini. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ini berarti 16 ditambah 4 ditambah 2 1, 23. Selanjutnya yang ini 1, 0, 1, 0, 0, 1, 32 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 37. Dan yang terakhir 1, 0, 0, 0. Ini berarti 32 ditambah 1 sama dengan 33. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengkonversikan bilangan biner ini ke desimal, untuk mempermudah, kita input bilangan desimalnya ke sini. 26, 23, 37, dan yang terakhir adalah 33. Nah, pada tahap ini kita sudah mendapatkan bilangan desimal. Langkah terakhirnya adalah kita konversikan setiap bilangan desimal ini ke dalam tabel base 64 yang ada di sebelah ini. Caranya cukup mudah. Kita cari bilangan 26. 26 itu adalah A. Dapat kita lihat di sini. 26 itu adalah A kecil. Sedangkan 23 itu adalah X besar. 37 L. 37 itu L kecil. 37 itu L kecil.
dan 33 adalah H. Oke. Berarti kita sudah mendapatkan bahwa karakter IA itu ketika kita lakukan encode dengan menggunakan base64 akan menghasilkan A, X, L kecil H, L kecil H, L kecil H. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasil encode kita, yaitu AXLH. Untuk memastikan apakah hasil encode kita berhasil atau tidak, kita coba menggunakan converter untuk menyamakan hasil yang sudah kita konversikan. Kita dapat menggunakan website base64.guru. Di sini kita akan menggunakan yang base64 to text. Kita menggunakan base64 to text. Kita kembali lagi ke hasil encode kita. Di sini akan saya copy. Lalu kita paste di sini. Lalu klik decode base64 to text. Yap. Maka hasilnya adalah iya. Nah, hasilnya sama. Artinya proses encoding yang kita lakukan itu berhasil dan sesuai. Jadi beginilah cara manual untuk melakukan encoding base64. Dengan begini kita sudah mengetahui setiap proses dan tahapan yang terjadi dalam encode base64. Di video selanjutnya kita akan bahas terkait decode base64. Saya Gandhi. Thanks for watching. Hopefully useful for you guys. So you are welcome.